Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa wa arahu fi maysiri ayatihil kubra summa a'rujahu ila samawatil 'ula summa ila sidratil muntaha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi auha ila 'abdihi ma auha wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mab'utsu ila sabilil huda liyanjuwa qailuha fid dunya ila 'uqba. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi dzawil fadli wan nuha. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirunal kiram, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Al-ayah al-kamaqal. Amma ba'd. Sidang Jumat rahimakumullah. Yang pertama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan dan melimpahkan sekian banyaknya rahmat kepada kita semua, di antaranya nikmat kesehatan yang kita terima sehingga kita pada siang hari ini dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat Jumat. Sholawat dan salam semoga selalu dilimpahkan, dicurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seluruh keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan mudah-mudahan kita di hari akhir nanti diakui sebagai umatnya dan diberikan syafaatnya. Allahumma amin. Selanjutnya, marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya, yaitu menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah saat ini kita diberi kenikmatan yang lain lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bisa berjumpa, bisa memasuki salah satu bulan yang mulia, yaitu bulan Rajab. Ini satu kenikmatan yang harus kita syukuri. Untuk itu kita bersyukur dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan dengan bersyukur ini akan menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat kaum muslimin rahimakumullah. Bulan Rajab atau berasal kata Rajab itu dari kata tarjib yang bermakna agung dan mulia. Bulan Rajab merupakan bulan mulia di antara bulan-bulan lain. Tiga yang lain yaitu Muharram, Dzulhijjah, dan Dzulqa'dah.
Bulan Rajab adalah bulan yang penuh rahmat, anugerah dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu kita sadari, perlu kita pahami, dan perlu kita renungkan. Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Al-Ghuniyah, Rajab terdiri dari 3 huruf Arab, yaitu Ra, Jim, dan Ba. Huruf Ra yaitu rahmatullah, rahmat Allah. Kemudian jimnya adalah judullah, kemudahan Allah. Dan huruf Ba adalah birrullah, kebaikan Allah. Artinya atau maksudnya mulai awal hingga akhir bulan Rajab, Allah itu melimpahkan 3 anugerah besar kepada hambanya, yaitu limpahan rahmat, kemudahan, dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemuliaan bulan Rajab semakin bertambah dengan adanya satu peristiwa besar, peristiwa luar biasa, yaitu Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram di Mekah menuju Masjidil Aqsa di Palestina dan dilanjutkan ke Sidratul Muntaha, kemudian ke Mustawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menjadi salah satu pengingat bagi kita bahwa apabila kita ingin mulia, kita menjadi orang ingin mulia, ingin agung, berarti harus punya sesuatu yang tidak biasa. Artinya tidak biasa atau biasa-biasa saja yang dimiliki oleh sesama orang, tetapi kita harus punya kelebihan lah intinya di situ. Insya Allah kalau kita punya kelebihan, kita akan mendapatkan satu kemuliaan. Walaupun kelebihannya itu kecil mungkin bagi orang lain, tetapi itu bisa jadi besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita jangan sampai meremehkan satu kebaikan, satu amalan baik yang itu mungkin sudah terbiasa kita lakukan. Nah, di bulan Rajab ini mari kita perteguh, mari kita perkuat lagi, atau mungkin kita tingkatkan lagi, kita tambah lagi kebaikan-kebaikan itu yang kita nanti berharap pada saatnya kita akan mundur kebaikan itu. Jangan diukur sekarang, jangan harus dirasakan sekarang, tapi kita harus percaya bahwa semua kebaikan itu yang kita lakukan pasti akan kita undur, akan kita panen di saatnya nanti. Peristiwa Isra dan Mi'raj seperti difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Isra, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu liyuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Allah adalah Tuhan yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Kaum muslimin rahimakumullah, peristiwa Isra Mi'raj tersebut mendapat penjelasan dalam kitab Sahih Bukhari. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini salah satu hal atau salah satu kejadian yang terjadi saat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj, yaitu
beliau Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu atau sebelum menghadap Allah Subhanahu Wa Taala bertemu dengan Nabi Isa Alaihi Salam. Nabi Musa alaihissalam maksud saya. Nabi Musa mengingatkan karena Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat 50 waktu dalam sehari. Kemudian setelah beliau bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa mengingatkan bahwa umat Nabi Muhammad tidak akan mampu dengan perintah sholat 50 kali atau 50 waktu dalam sehari. Nabi Musa mengatakan umatku saja telah membuktikannya, lalu memberikan saran, memberikan masukan kepada Nabi Muhammad SAW untuk kembali kepada Allah guna memohon keringanan dalam melaksanakan perintah sholat. Dan akhirnya setelah bolak-balik menghadap Allah dengan saran atau masukan dari Nabi Musa alaihissalam, Allah memberikan potongan dalam bahasa kita kira-kira begitu menjadi yang terakhir 5 waktu. Kemudian Nabi Muhammad SAW bertemu lagi dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan setelah itu Nabi Musa pun masih memberikan masukan untuk meminta keringanan lagi. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW mungkin sudah merasa tidak enak, merasa malu untuk menghadap minta potongan lagi dari Allah Subhanahu wa taala atas perintah sholat 5 waktu itu. Akhirnya ditetapkan dan kita ketahui sampai sekarang perintah sholat yang terakhir diterima oleh Rasulullah Muhammad dan ditetapkan sebagai kewajiban umat Islam adalah 5 waktu dalam sehari semalam. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Rajab adalah bulan yang tepat untuk bertaubat dari segala maksiat. Ibnu Rajab dalam kitabnya Layatul Ma'arif juz 1 halaman 122 menganjurkan umat manusia untuk bertaubat di bulan Rajab yang mulia ini. Beliau mengatakan, putihkanlah lembaran hitammu di bulan Rajab dengan amal baik yang menyelamatkanmu dari api yang melara. Dari perintah ini, mari kita semua sidang Jumat yang berbahagia, kita mencoba untuk yang nggak usah banyak-banyaklah menambah satu kebaikan yang kita niatkan untuk bertobat kepada Allah, mensyukuri atas kenikmatan bisa berjumpa dengan bulan Rajab dan juga mensyukuri nikmat-nikmat yang lain. Insya Allah dengan niat seperti itu kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan berikutnya yang itu mungkin tidak kita rasakan. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Rajab tidak akan sia-sia. Sungguh beruntung orang-orang yang memperbaiki amalnya, menjauhkan diri dari perbuatan keji dan mungkar. Beramal di bulan Rajab ini bagaikan mendapatkan emas mulia. Pintu-pintu ampunan Allah Subhanahu wa taala telah terbuka. Maka segeralah bertobat, menambah amal kebaikan. Mungkin juga bisa bersedekah atau mungkin juga mengadakan satu kegiatan yang kita maksudkan untuk mensyukuri kenikmatan yang kita terima dengan memperingati Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Ghunyah mengatakan Rajab adalah bulan untuk meninggalkan keburukan.
Sya'ban adalah bulan untuk menambah ketaatan, dan Ramadan adalah bulan untuk menjemput kemuliaan. Selain itu, Rajab adalah bulan bercocok tanam. Sya'ban adalah bulan untuk memelihara, untuk menyiram, dan Ramadan adalah bulan untuk mengambil panen. Hanya amalan sunnah yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW pada bulan Rajab ini, diantaranya adalah puasa sunnah. Dalam kitab Irsyadul Ibad dijelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man anasin inna fil jannati nahrun yuqalu lahu Rajaba asaddu bayadun minadain wa ahallu minal asali. Man shoma yauman min Rajaba syafa'allahu min dzalika nahri." Dari Anas, sesungguhnya di surga itu ada suatu sungai yang dinamakan sungai atau bengawan Rajab, yang airnya lebih putih daripada susu dan rasanya lebih manis daripada madu. Barang siapa yang berpuasa sunnah sehari di bulan Rajab, maka Allah akan memberikan minum air dari sungai Rajab itu. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Sidang Jumat kaum muslimin rahimakumullah. Saya ingatkan lagi dan pada diri saya juga, monggo di bulan Rajab ini yang mungkin kita sudah di ujung, tidak tinggal beberapa hari, betul-betul kita sempatkan, betul-betul kita ini adalah peluang emas yang bisa kita terima dan bisa kita laksanakan untuk beramal yang baik. Saya yakin sidang Jumat semua sudah pada tahu, dan saya yakin juga sudah pada mengamalkan. Kita optimis semua yang hadir di sini adalah calon-calon penghuni surga, orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan keselamatan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat nanti. Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-mujahidin at-tahirin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma ghafir lana wa liwalidina wa li auladina wa masyayikhina wa li ikhwanina fid din wa li ashabina wa ahbabina wa liman habbana fika wa liman ahsana ilaina wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ya rabbal alamin. Rabbana amanna faghfir lana warhamna anta maulana khairur rahimin wa anta khairur rahimin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna wa ahlana wa auladana min ahli al-ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa ghair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.